Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya pada malam hari ini akan bercerita tentang ateis. Bagaimana orang bisa menjadi ateis? Nah, saya berpendapat untuk mengantisipasi para intelektual supaya jangan menjadi ateis, ada beberapa cara. Cara pertama paling tidak, terutama yang beragama Islam, memperkenalkan hasil-hasil penelitian tentang keagamaan. Misalnya tentang hasil penelitian tentang puasa. Bagaimana puasa itu menurut penelitian, dia katanya make younger, membuat seseorang itu bisa awet muda. Jadi penelitian-penelitian itu diadakan di Rusia, bagian kesehatan juga di Amerika. Jadi dengan disampaikannya ayat-ayat tentang puasa serta hikmah puasa, penelitian tentang puasa menurut ilmu kesehatan, ini bagus sekali diperkenalkan kepada mahasiswa atau masyarakat umum untuk mengantisipasi supaya mereka jangan menjadi ateis. Kenapa demikian? Harus disampaikan ayat ini hasil penelitian ilmiah tentang agama. Karena orang ateis itu dia beriman kepada sains. Dia tidak beriman kepada kitab suci. Akan tetapi apabila hasil kitab suci itu sesuai dengan sains atau didukung oleh sains, maka mereka akan mendukung juga kitab suci itu, sehingga mendekatkan mereka kembali kepada agama yang semula mereka longgar agamanya menjadi kuat dengan adanya hasil penelitian sains tentang agama. Nah, pertama penelitian tentang puasa dan kesehatan. Yang kedua, penelitian tentang sholat tahajud. Nah, ini ada penelitian ilmiah bagian neurologi tentang ilmu tentang otak. Katanya otak akan mengeluarkan sejenis zat yang disebut dengan endorfin. Jadi ketika orang tinggi pinggulnya, punggungnya dibandingkan dengan kepalanya, di saat itulah saraf otak mengeluarkan zat yang bernama endorfin, menyebabkan orang itu menjadi awet muda. Sama juga dengan orang yang selalu tersenyum, itu juga otaknya mengeluarkan zat yang bernama endorfin. Itu menurut penelitian. Jadi sholat tahajud itu besar manfaatnya menurut sains. Nah, kemudian berwudu. Berwudu itu mencuci tangan, yang ketiga ya. Mencuci tangan dan kemudian membersihkan mata dan mengusap ubun-ubun. Nah, ubun-ubun diusap. Ternyata ubun-ubun ini ketika terbuka, nah ini rupanya menyebabkan hal yang gaib bisa seakan-akan terlihat oleh kita. Artinya kita dekat dengan hal yang gaib, dekat dengan Allah, dekat dengan malaikat, dan dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ubun-ubun itu ketika berwudu memang harus diusap. Kenapa harus diusap? Itu terjawab rupanya hasil penelitian tentang wudu. Arti yang ketiga ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah ini kebenaran Al-Quran, kebenaran ayat Al-Quran surat 25 ayat 53 tentang pertemuan dua lautan di Selat Gibraltar, yang satu asin lagi pahit, yang satu tawar lagi segar, keduanya tidak bisa bertemu. Itu sudah diungkapkan oleh sains dan mereka menjunjung tinggi kebenaran Al-Quranul Karim. Nama orangnya Robert Castillo, yang akhirnya diberitahu oleh seorang dari Prancis, Maurice Bucaille. Katanya 14 abad yang lalu, bahkan 15 abad yang lalu, umat Islam sudah tahu tentang fenomena dua lautan yang tak bertemu itu melalui Al-Quranul Karim surat 25 ayat 53. Kemudian surat Ar-Rahman surat 33 ayat 19 yang disebut dengan bainahuma barzakhal la yabghiyan,
Di antara keduanya ada suatu dinding pembatas yang tidak bisa saling melampaui. Nah, kemudian yang kelima adalah surat 10, surat Yunus ayat 92 tentang penemuan garam di dalam perut jasadnya Farao Ramses II. Jadi Maurice Bucaille ini seorang ahli bedah. Akhirnya setelah dia bedah mayat itu ditemukan garam laut yang ditemukan di dalamnya. Sedangkan di dalam jenazah Firaun yang lain tidak ditemukan. Tapi yang Ramses II ini ditemukan. Itu menunjukkan bahwa memang diselamatkan tubuh Firaun itu untuk menjadi pelajaran. Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan